Halo, selamat datang kembali Sobat Rewatch. Pada kesempatan kali ini, kita mau rewatch lagi nih film bergenre horror thriller, yaitu Final Destination 4. Kalau kalian yang belum nonton Final Destination sebelumnya, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Untuk linknya udah kita siapin di deskripsi. Oh iya, video ini konten full spoiler. Jadi kalau belum nonton full filmnya, silahkan ditonton ya. Terus yang hobinya rewatch film, yuk disimak videonya. Sebelum masuk videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cerita diawali di sebuah arena balap mobil. Terlihat anak muda yang sedang menonton pertandingan itu. Nick adalah salah satu dari mereka. Di kursi penonton, Nick merasakan sesuatu yang aneh, seakan terjadi sesuatu. Oli dari bagian perbaikan mobil tumpah. Ketika sedang perbaikan mobil, obeng untuk perbaikan itu terbawa ke dalam arena. Obeng itu jatuh di tengah jalan. Obeng itu membuat mobil oleng yang membuatnya terguling dan terjadilah kecelakaan. Ban dari mobil itu membunuh satu dari penonton. Penonton mulai panik keluar arena. Kecelakaan itu membunuh satu demi satu penonton di sana. Yang terakhir Nick, dan akhirnya ternyata itu semua hanya firasat Nick. Nick merasakan bahwa itu semua seakan terulang kembali dan nyata. Nick mencoba menjelaskan kepada yang lain akan terjadinya kecelakaan besar. Namun yang lain tidak mempercayai dan seperti biasa terjadi adu gelut di sana. Nick dan yang lainnya mulai keluar dari kursi penonton, termasuk petugas keamanan. Terjadilah kecelakaan di dalam sana dan akhirnya dari kecelakaan itu, 6 orang diselamatkan oleh Nick. 3 di antara mereka adalah teman Nick. Nick dan 3 temannya bertemu di sebuah kafe, lalu menghadiri acara peringatan teman-temannya yang mati. Carter Daniels dendam dengan George si petugas keamanan saat kejadian, karena tidak mengizinkan untuk menyelamatkan istri Carter. Singkat cerita, Carter si psikopat berniat untuk membakar salib di depan rumah si George, yang berarti itu adalah sebuah teror. Ketika tengah aksinya, angin mulai masuk ke dalam mobilnya yang menyebabkan radio dan mobil jalan sendiri. Carter mencoba untuk menghentikan mobilnya, namun gagal dan akhirnya Nick bercerita di mana ketika malam hari, Nick merasakan kejadian aneh di mana ia bermimpi ada api, kail, dan pintu merah, seakan itu adalah penglihatan yang akan menghampiri kematian seseorang. Yang selanjutnya adalah Samantha, ibu dari kedua anak-anaknya. Hari itu Samantha berniat untuk melakukan perawatan di tempat biasanya. Anak-anaknya melempari batu untuk mengenai pelang itu. Dan Samantha memberi uang kepada anaknya untuk bermain warnet di sana. Samantha sudah berada di salon itu. Di dalam salon, kursi yang digunakan rusak. Cairan yang ada di salon itu tumpah. Kipas ruangan yang sudah rusak. Botol minum mulai berpindah sendirinya. Dan kedua anak Samantha terpleset saat memasuki ruang itu. Dan akhirnya untungnya Samantha masih selamat. Namun, ketika ingin keluar dari salon, dan pada akhirnya Nick, Lori, Hunt, dan Janet berkumpul untuk membicarakan soal firasat yang dialami Nick. Lori memberitahu kejadian kecelakaan pesawat 180 yang dimana itu adalah kecelakaan pesawat di Final Destination yang pertama. Nick memberitahu bahwa mereka yang selamat memiliki firasat dan menyelamatkan diri. Namun satu-satu di antara mereka yang selamat akan mengalami kematian yang misterius. Tetapi jika mereka memutuskan rantai urutannya dengan menghalangi kematian orang itu, maka akan berakhir. Namun kenyataannya jika mereka mencurangi kematian, maka akan berulang lagi, dan lagi. Hunt dan Janet mendengar hal itu merasa tidak percaya dan memutuskan untuk pergi. Nick merasakan bayangan-bayangan aneh kembali, seakan itu adalah hal buruk yang akan menghampiri kematian seseorang.
Pada malam hari, Nick memutuskan mengecek kembali di arena balap itu untuk mengingat urutan kematian. Di saat itu juga, George si petugas keamanan datang. George memberi akses CCTV kepada Nick dan Lori ketika kejadian kecelakaan arena balap di McKinley Speedway. Nick ingat bahwa yang selanjutnya adalah si baju mekanik, Han dan Janet, lalu George si keamanan, Lori, dan yang terakhir Nick itu sendiri. Keesokan harinya, Nick, Lori, dan George mencari si mekanik itu di tempat kerjanya, yaitu Grand State Customs. Mereka memberitahu mekanik itu tentang hidupnya yang akan dihampiri kematian. Oli dari tempat itu mulai jatuh dan menyebabkan konslet, dan akhirnya si mekanik itu sombong dan mengatakan bukan gilirannya untuk mati, dan pada akhirnya Nick, Lori, dan George harus mencari Han dan Janet untuk menyelamatkannya. Mereka berpisah untuk mencarinya. Nick mencari Han, Lori dan George mencari Janet. Selama di perjalanan, Nick merasakan sesuatu firasat yang berhubungan dengan air dan memberitahu temannya untuk menjauh dari air. Scene di sisi Janet. Ketika di mobilnya, tai burung mengotori kaca depan mobilnya. Roof atas mobilnya yang terbuka sendiri. Seakan-akan terjadinya sesuatu, namun Janet belum menyadarinya. Janet memutuskan untuk membersihkan mobilnya di tempat cuci mobil otomatis. Lori berusaha untuk menghubungi Janet, namun tidak ada sinyal di tempat itu. Konslet listrik yang menyebabkan mesin terhenti. Janet mencoba memundurkan mobilnya, namun gagal. Roof mobil itu terbuka sedikit. Janet panik karena pipa air di tempat itu rusak yang membuat air masuk dan memenuhi ke dalam mobilnya. Setelah itu, mesin menyala kembali dan pada akhirnya Lori dan George datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Janet. Scene di sisi Han yang berada di kolam renang. Han kesal karena bocil yang ngeprank dirinya. Han mengambil mainan itu dan membuat mesin pengering kolam renang itu menyala. Ketika sedang bersantai, bola golf mengenai dirinya yang membuat koin keberuntungannya tercebur di kolam renang. Han mencoba mengambil koin itu. Karena sedang menguras kolam, bokong dari Han terhisap yang membuat dirinya terjebak di dalam kolam itu. Mesin mulai panas dan overload. Pada akhirnya, scene berlanjut di rumah George. George mencoba untuk pasrah dan mencoba bunuh diri. Mencoba meminum 1 botol obat penahan rasa sakit, tapi malah memuntahkannya. Mencoba membunuh diri dengan menggantungkan diri, namun gagal. Mereka mengira jika menyelamatkan Janet, maka akan memutuskan koneksi urutan kematian mereka. Faktanya tidak seperti itu. Itu berarti bukan George yang dalam urutannya. Dasarnya manusia, mereka merayakan untuk kehidupan barunya. Keesokan harinya, Janet dan Lori berencana untuk menonton film Love Lies Dying di salah satu mall daerah itu. Nick merasakan kembali firasat buruk yang dialami ketika melihat berita Jonathan Groff, si pria topi koboi yang selamat dari kecelakaan balap mobil itu, sedang dirawat di rumah sakit. Dengan segera, Nick menghubungi George untuk ke rumah sakit untuk menyelamatkan pria bertopi koboi itu. Scene berganti ke laki-laki lansia yang sedang berada di rumah sakit. Perawat yang menjaganya lupa mematikan keran air di ruangan itu. Kakek itu mencoba meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Kakek itu pasrah hingga air memenuhi ruangannya. Ternyata, ruang di bawah ruang kakek itu adalah ruang si John, si pria bertopi koboi yang sedang dirawat. John mencoba menyelamatkan dirinya dengan merangkak. Nick dan George sudah berada di ruangannya, namun pada akhirnya Nick dan George sedang mengobrol dan berjalan, dan akhirnya Nick merasakan kembali apa firasat buruknya dengan segera mencari Lori dan Janet di teater itu. Lori dan Janet sudah di teater itu. Lori merasakan firasat yang seakan-akan terjadi sesuatu buruk menimpa dirinya. Namun, Janet meyakinkan Lori semua sudah berakhir dan enjoy menikmati filmnya. Scene berganti di suatu ruang. Angin mulai masuk.
kipas mulai menyala yang menyebabkan alat berjalan. Di ruang itu terdapat bahan mudah terbakar dan ruang itu bersebelahan dengan ruang teater yang sekarang Lori dan Janet sedang menonton. Ruang itu mulai terbakar. Nick mencari tempat teater Lori dan Janet dan menemukannya. Nick dan Lori keluar dari teater itu, tidak dengan Janet yang menganggap mereka gila. Dan pada akhirnya, suasana makin genting, ledakan di mana-mana. Orang-orang mulai berbondong-bondong untuk keluar dari mall itu. Nick mencoba menyelamatkan Lori di eskalator, tapi gagal dan akhirnya... Dan semua itu hanya firasat Nick yang begitu nyata terulang kembali. Nick kembali ketika George tertabrak oleh mobil. Nick dengan segera mengingat Lori dan menuju ke lokasi di mana Lori berada. Namun kali ini Nick tidak menyelamatkan Lori, melainkan mencoba memadamkan sumber apinya. Dan benar saja, di ruangan itu sudah menyala api, dan Nick segera memadamkannya dengan apar yang berada di situ. Sisa dari api itu terbang yang membuat menyala api di sisi lain. Tembakan paku jatuh yang membuat tembakan mengenai diri Nick dan bocornya cairan mudah meledak itu. Nick terjebak. Nick tidak kehabisan akal. Ia mencoba untuk mengambil kayu dan mendekatkan api tersebut ke fire sprinkler system. Dan akhirnya... Nick berhasil menyelamatkan semua yang ada di mall itu. Akhir cerita, Nick, Lori, dan Janet berkumpul di kafe Death by Caffeine. Nick melihat seisi kafe itu mulai dari foto kolam renang, majalah yang ditonton Lori yaitu Love Lies Dying, dan TV yang menayangkan balap mobil. Nick merasa cemas dan merasakan bahwa ini semua berdasarkan rencana awal. Dan pada akhirnya... tabrak truk ending. Gimana alur filmnya? Film yang disutradarai David R. Ellis ini menghadirkan film dengan ending seperti Final Destination 3, di mana semua pemain dalam kematian tanpa tersisa. Dengan penyajian tambahan di mana pemeran utama yang dapat merasakan kembali firasat itu untuk kedua kalinya, yang bertanda buruk untuk yang lainnya. Untuk Final Destination 4 sendiri di IMDb mendapat rating 5,2. Kalau ada yang kurang, salah, ataupun mau request review film selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dadah!